Minggu adik-adik. Walaupun kita masih di rumah aja, kita mau tetap semangat ya adik-adik untuk beribadah bersama-sama. Pasti dong. Masih dengan tema sama bulan ini, yaitu pengendalian diri. Nah, subtema kita minggu ini adalah saya selalu berdoa. Ayo teman-teman, sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya. Ayo lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih ya buat hari yang indah ini. Terima kasih juga buat kesehatan yang Tuhan beri buat kami semua. Tuhan Yesus, sebentar kami mau beribadah. Walaupun kami di rumah masing-masing, kami mau beribadah dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, biar kami bisa mendengar isi hati Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Adik-adik masih ingat gak ayat hafalan yang minggu lalu sudah kita pelajari bersama-sama? Wah, good. Sudah pada hafal. Nah, kalau begitu kita ucapkan lagi yuk bersama-sama. 1 Petrus 4 ayat 7b. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Wow, hebat semua adik-adik. Yuk, kita ulangi sekali lagi ya. 1 Petrus 4 ayat 7b. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Hebat semua adik-adik, sudah hafal. Teman-teman masih ingat kan kata kunci minggu lalu? Kata kunci minggu ini masih sama loh. Ayo kita ulangi. Saya mau pakai mulut, mata, tangan, dan kakiku untuk Tuhan. Gabriel sudah siap belum untuk memuji Tuhan? Sudah dong. Teman-teman bagaimana? Wah, teman-teman juga sudah siap tuh. Kita langsung aja yuk nyanyikan Daniel di kandang singa. Daniel di kandang singa, pom pom, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di kandang singa, pom pom pom, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di kandang singa, pom pom, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Nah adik-adik, seperti lagu yang baru saja kita nyanyikan bersama-sama, sekarang Kak Iyo mau bercerita tentang Daniel di Goa Singa. Masih pada masa penindasan, Daniel tinggal di sebuah kota dan sebuah negara yang penduduknya tidak mengenal Tuhan, adik-adik.
mereka tidak pernah berdoa. Tetapi Daniel tetap setia untuk berdoa kepada Tuhan. Setiap hari, Daniel menyediakan waktu khusus untuk berdoa sebanyak 3 kali. Saat itu, raja yang memerintah bernama Raja Darius. Dan Raja Darius sangat suka dengan Daniel. Kenapa? Karena Daniel punya roh yang luar biasa, adik-adik. Daniel orang yang setia, yang selalu melakukan pekerjaan dengan baik. Sehingga raja ingin Daniel punya kedudukan yang paling tinggi. Nah, tapi ada orang-orang yang gak suka dengan Daniel. Mereka iri sama Daniel. Mereka pikir, kenapa sih harus Daniel yang dipilih jadi pemimpin? Kenapa bukan kami? Oleh karena itu adik-adik, mereka selalu berusaha untuk mencari kesalahan Daniel supaya Daniel bisa dihukum. Tapi mereka tidak dapat menemukan kesalahan Daniel. Akhirnya mereka berpikir-pikir, mereka punya ide. Mereka mengusulkan kepada raja agar raja membuat suatu peraturan, yaitu bahwa semua rakyat hanya boleh berdoa kepada raja. Kalau tidak, maka harus dilemparkan ke dalam goa singa. Walaupun perintah raja sudah dikeluarkan, Daniel tetap memilih untuk berdoa kepada Tuhan. Ketika orang-orang yang tidak suka dengan Daniel itu melihat, mereka segera melaporkannya kepada raja. Mendengar hal itu, raja menjadi sangat sedih, adik-adik. Raja ingin sekali menyelamatkan Daniel, tapi sudah tidak bisa lagi, adik-adik. Karena raja sudah terlanjur mengeluarkan perintah seperti itu. Jadi, mau gak mau, Daniel harus dilemparkan ke dalam goa singa. Ketika di dalam goa singa, Daniel tetap setia untuk berdoa. Dan Tuhan mengirimkan malaikatnya, adik-adik, untuk mengatup semua mulut singa, sehingga tidak ada satupun singa yang melukai Daniel. Sepanjang malam, raja tidak bisa tidur, adik-adik. Raja gelisah. Bagaimana nasib Daniel? Apakah dia masih hidup atau dia sudah mati? Begitu pagi tiba, raja segera menuju ke goa singa. Lalu raja berteriak, "Daniel, bagaimana keadaanmu? Apakah Allah yang kau sembah telah berhasil menyelamatkanmu?" Kemudian dari dalam goa singa, Daniel pun menjawab, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikat untuk menutup mulut singa-singa itu, sehingga tidak ada satupun yang melukai aku. Wah, raja senang sekali adik-adik, karena ternyata Daniel masih hidup. Kemudian raja memerintahkan supaya Daniel segera keluar. Lalu orang-orang yang tadi mengusulkan supaya raja mengeluarkan perintah tersebut dihukum, adik-adik. Mereka lah yang sekarang dimasukkan ke dalam goa singa. Dan sejak saat itu raja mengeluarkan perintah baru, yaitu bahwa seluruh rakyat harus menyembah kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Wow, luar biasa ya adik-adik. Daniel sudah menjadi teladan buat kita semua. Daniel punya penguasaan diri yang baik, adik-adik. Ingat ayat hafalan kita? 1 Petrus 4 ayat 7b. Apa bunyinya? Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Karena Daniel bisa menguasai dirinya, dia bisa tenang, adik-adik. Dia gak takut. Walaupun ada perintah raja seperti itu, dia tetap tenang dan dia tetap bisa berdoa. Waktu Daniel berdoa, Allah menyelamatkannya. Jadi adik-adik ingat ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita,
kendalikan hidup kita, tetap tenang dan tetap setia untuk berdoa. Karena Tuhan selalu mendengar doa kita dan selalu menjawab doa kita. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Aku milikmu, Selamanya milikmu Tuhan. aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Selalu di dekatmu. Aku milikmu, Selamanya milikmu Tuhan. aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kami mau belajar seperti Daniel. Dalam keadaan apapun, kami mau tetap setia untuk berdoa kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan selalu mendengar doa kami dan Tuhan selalu menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi ya. God bless you.